Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan bahas tentang minat orang yang mau beternak, yang mau ikut usaha ternak ayam broiler ini, Pak. Jadi minat untuk ikut cari duit di ayam broiler ini masih tinggi. Saya heran gak tahu kenapa kok masih tinggi, padahal harga ayam hancur-hancuran, peternak yang merugi juga banyak. Dan kalau mau teliti juga di forum-forum peternakan ayam broiler itu banyak yang menyewakan kandang, tutup kandang, menjual alat-alat kandang. Setelah saya bertanya kepada beberapa temennya, dia bilang ada beberapa hal. Salah satunya ini pelaku, kenapa dia masih ngelanjutin ternak ayam broiler padahal orang sudah banyak rugi dan dia buat kandang. Maksudnya dia baru terjun ini, Pak. Yang pertama, kurangnya informasi. Jadi orang ini buat kandang, dia nggak pernah buka media sosial, dia dengar berita cuman sesekali, dan dia cuman hanya ngeliat tetangga yang punya kandang. Nggak ngobrol juga sama tetangganya keluh kesah di ternak ayam broiler misalnya. Jadi dia nih bisanya hanya meniru. Lihat orang panen, wah ayam kayaknya nih banyak, enak nih kayaknya buat ternak lagi. Jadi dia niru buat kandang. Nah, itulah yang terjadi. Yang kedua, Pak, dikarenakan ternak ayam broiler ini dia anggap menguntungkan sekali. Dia hanya menghitung misalnya satu ekor ayam 25.000, ini kayaknya untungnya 5.000 sampai 10.000, saya mungkin bisa beli mobil sekali panen. Ini banyak terbuai mimpi-mimpi kayak gini ya. Sangat disayangkan sekali. Apalagi PT-PT juga sudah menjamur dan tidak mempedulikan. Yang penting PPL-nya bilang, iya Pak, buat kandang Pak, nanti gabung di PT kami. Mereka nggak tahu, semakin banyaknya peternak, masalah yang ditimbulkan ke depannya itu makin besar, Pak. Coba deh lihat permasalahan di peternakan ayam broiler Indonesia ini. Semakin tahun ya, kan permasalahan ini setiap tahun, itu semakin berat. Permasalahan ayam broiler di tahun ini itu bisa saya pastikan lebih berat dari tahun sebelumnya. Dikarenakan PT tambah banyak, peternak tambah banyak, pasar yang diserang tetap pasar tradisional atau pasar becek. Ya. Jadi hal itulah yang menyebabkan tambah parah permasalahan ini, Pak. Sebelum dibukanya, misalnya diberi penyuluhan peternaknya, gini cara ekspornya, kalau mau ternak jangan hanya jual di dalam negeri, jangan hanya jual di pasar tradisional, tapi jual juga di pasar luar negeri. Dan kita diajarin, dipermudah jalurnya, kalau bisa didampingi. Dengan begitu maka permasalahan di peternakan ayam broiler ini, menurut saya, itu pasti akan beres. Tapi kalau yang dipermasalahkan itu cuman bagaimana cara menambah peternak, bagaimana caranya PT ini makin bertambah dan peternak mudah cari PT, tapi nggak dipikirkan gimana caranya mudah mencari konsumen supaya ayam ini cepat habis. Kalau hal ini, Pak, dibiarkan berlarut-larut, nggak ada bedanya mandiri sama PT. Kenapa? PT itu mandiri juga, cuman mereka mungkin mempunyai modal yang lebih besar ya, mempunyai modal yang lebih besar. Kenapa saya bilang mandiri? Coba deh perhatikan. Ketika harga ayam anjlok, produksi ayam itu banjir, PT itu sebenarnya bingung juga, Pak, mau jual kemana. Sama kayak peternak mandiri, mereka juga telepon broker sana sini, Pak mau ayam gak? Ayamnya dimurahin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau nggak ada yang mau beli, ayam ditahan di kandang Anda.
ditahan sampai 60 hari, 70 hari, mati di kandang peternak, peternaknya nanggung rugi, nggak ada PT. Atau misalnya kayak gini, ayamnya nggak laku-laku misalnya di kandang, terus peternaknya disuruh jualin ayam sendiri, sama aja Pak, sama aja merugikan peternak kalau sesuai kontrak. Misalnya harga ayam sekilo 15.000, Pak jualin aja ayamnya, kami juga susah nih jualin ayam, kata PT. Ini misalnya dijualin sama peternak misalnya harga 14.000, 15.000, tapi harga kontrak di PT itu 19.000 per kilo. Anda tetap bayar ke PT. PT tetap catat itu, masukin dalam kematian berapa sih jumlah pakan yang dihabiskan, berapa ekor bibit yang mati, Anda tetap bayar. Cuman prosedurnya ngutang gitu loh. Anda bayarnya periode depan, kalau untung dipotong sekian persen dari penghasilan Anda. Jadi jangan pikir bagi-bagi yang nambah bibit di dalam kandang itu kan menggantikan kematiannya Pak. Itu lebih ini lagi Pak, Anda bayar kerugian Anda di depan, kayak gitu. Kalau yang orang yang mainnya jujur aja bayarnya nanti ketika dia untung lagi gitu. Jadi gimana nih Bang solusi ayam broiler di Indonesia kalau menurut channel si Kumbang Jaya Pak? Menurut saya Pak, ciptakan pasar sendiri, main mandiri, pelihara ayam sesuai kemampuan Anda. Misalnya Anda hanya sanggup menjualkan 100 ekor, jangan pelihara 200 ekor ya. Pelihara 100 ekor. Gimana sih caranya 100 ekor ini bisa habis? Nanti lama-lama kan pasar Anda berkembang gitu. Nah, Anda pelihara lebih banyak lagi. Gitu. Lebih baik begitu daripada kemitraan, sama aja kayak mandiri. Ayam ditahan sampai 60 hari, mati di kandang ditanggung kerugiannya. Saran saya bagi yang ingin buat kandang, kalau hanya baru niat, modal udah ada, stop dulu. Lihat dulu perkembangan ayam broiler di Indonesia ini kayak apa, regulasinya kayak apa, turun tangan pemerintah masalah ayam ini kayak apa. Lebih baik gunakan modal usaha Anda itu sebagai usaha yang lain, misalnya buka counter kayak toko sembako atau segalanya itu. Nah, bagi yang kandangnya sudah setengah jadi, kalau bisa dihentikan dan nggak terlalu merasa rugi, lebih baik hentikan juga. Tapi kalau yang udah kebetulan udah jadi udah jadi kandang, alat kandang segala sudah ada, ya apa boleh buat, cari aja PT dan selamat merasakan apa yang kami rasakan di dunia peternakan ayam broiler. Sekian dulu dari saya di channel Kumbang Jaya Farm, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.